Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, kelas 3Q dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membuat video tutorial pengerjaan UAS Statistika Dasar. Dosen pengampu Putri Fitriasari MPD tentang varians dan model regresi linier. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan nomor 1, yaitu menghitung varians. Di sini sudah ada soalnya. Diketahui nilai termasuk calon mahasiswa keperguruan tinggi X sebagai berikut. Hitunglah varians. Ini sudah ada soalnya. Rumus dari varians sendiri itu adalah S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi per X akar 2 per N. N ini adalah jumlah data dari tabel tersebut ya. Baiklah, di sini saya untuk mencari varians, kita buat data terlebih dahulu ya. Di sini ada Xi, Fi kali Xi, Xi kali X bar, Xi dikali X kuadrat, Fi dalam kurung Xi dikurang X bar kuadrat. Nah, di sini untuk mencari Xi atau nilai tengah itu dengan cara menjumlahkan nilai batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi 41 ditambah 49 dibagi 2. Hasilnya adalah 45. Kemudian 50 ditambah 58 dibagi 2. Hasilnya yaitu 54. Dan seterusnya. Nah, ini sudah hasil dari Xi. Kemudian kita mencari nilai Fi dikali Xi. Itu dengan cara, nah di sini berarti frekuensi dikali dengan nilai tengah. Di sini ada 5 dikali 45. Hasilnya adalah 225. Kemudian 18 dikali 54 itu hasilnya 972. 42 dikali dengan 63 itu hasilnya 2464. Kemudian 21 dikali 72 hasilnya adalah 1512. Dan selanjutnya itu hasilnya 1134. Setelah mencari Fi dan Xi, kemudian kita mencari Xi dikurang X bar. Xi nya itu ada 45 dikurang X bar. Untuk mencari X bar itu digunakan rumus X bar sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah atau Xi per N sama dengan, di sini kita hitung dulu ya frekuensinya. 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 21 ditambah 14 itu sama dengan 100. Kemudian Fi di sini kita lihat Fi-nya. Di sini Fi dan dikali Xi itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Seluruh datanya itu ada 225 ditambah 972 ditambah 2464 ditambah 1512 ditambah 1134. Hasilnya itu adalah 6.489. Berarti kita tulis di sini itu 6.489
489 dibagi N-nya ini tadi itu 100 ya, dibagi 100 sama dengan, jadi X barnya sama dengan 64,89. Setelah mencari X bar, kemudian kita dapat mencari nilai XI dikurang X bar. Di sini XI-nya ada 45 dikurang dengan X bar. X barnya sama dengan 64,89. Berarti 45 dikurang 64,89, hasilnya min 19,89. Selanjutnya itu 54 dikurang dengan 64,89, hasilnya min 10,89. Kemudian 63 dikurang 64,89, hasilnya min 1,89. Kemudian 72 dikurang 64,89, hasilnya adalah 7,11, dan 81 dikurang 64,89, hasilnya adalah 16,11. Setelah mencari XI dikurang X bar, itu kemudian kita mencari XI dikali X kuadrat. Nah, untuk mencari nilai XI dikali X kuadrat itu seperti ini. Ini adalah nilai XI dikurang X bar. Angka ini kemudian dikuadratkan, 19,89 dikali 19,89, hasilnya adalah 395,6121. Kemudian selanjutnya sampai habis ya. Nah, ini adalah hasil dari nilai XI dikali X kuadrat. Kemudian kita mencari nilai FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. FI ini adalah frekuensi. Di sini FI-nya di sini ada 5 dikali dengan XI kurang X bar kuadrat. Berarti 5 dikali 395,6121 sama dengan 1978,0605. Kemudian selanjutnya sampai selesai. Ini adalah hasil dari FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Kemudian nilai FI dalam kurung XI dikurang X bar itu dijumlahkan seluruhnya. Hasilnya adalah 8.937,79. Nah, setelah mendapatkan data ini, kemudian kita masukkan rumus dari varians, yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat per N. S kuadrat sama dengan, atau varian sama dengan, di sini nilai sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat itu adalah 8.957,79 per di sini nilai N-nya itu ada tadi 100 ya. Berarti varian sama dengan 89,579. Nah,
Jadi karena di sini kita bulatkan saja ya menjadi varian sama dengan 89,6. Kenapa dibulatkan menjadi angka 6? Karena di sini angka 79 ini sudah bisa di atas angka 5, jadi bisa dibulatkan menjadi 6. Jadi varian dari data distribusi frekuensi tersebut adalah 89,6. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu seorang peneliti ingin melihat pengaruh pupuk yang diberikan terhadap buah yang dihasilkan dan diperoleh sebagai berikut. Ini sudah ada datanya. Kemudian tentukan model regresi linier. Kita tulis dulu ya rumus regresi linier. Sama dengan Y dengan A plus BX. Nah, untuk mencari regresi linier, kita terlebih dahulu membuat tabel untuk memudahkan mengerjakan data tersebut. Nah, setelah data sudah dibuat seperti ini tabelnya ya, kemudian kita cari X kuadrat. X kuadrat berarti nilai X itu dikuadratkan menjadi 50 dikali 50 sama dengan ini datanya. Maksudnya di sini kita cari nilai XY dulu. Berarti nilai X dikali Y, 50 dikali 4 sama dengan 200. Kemudian 100 dikali 3 sama dengan 300. 150 dikali 5 sama dengan 750. 210 dikali 3 sama dengan 630. 220 dikali 4 sama dengan 880. Kemudian setelah mencari nilai XY, kita mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat berarti nilai X itu dikuadratkan. Itu 50 dikali 50 sama dengan 2500. Kemudian 100 dikuadratkan menjadi 10.000. 150 dikali 150 sama dengan 22.500. 210 dikali 210 sama dengan 44.100. Dan 220 dikali 220 sama dengan 48.800. Nah, setelah mencari nilai X kuadrat, kemudian kita mencari nilai Y kuadrat. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 5 sama dengan 25. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, setelah itu kita mencari nilai X bar. Nah, untuk mencari nilai X bar itu digunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X. Di sini kita jumlahkan dulu ya seluruh data yang sudah dihitung. Nilai X di sini dijumlahkan menjadi 730. Ini 19. Di sini menjadi 2760. Ini 127
1500 dan yang ini menjadi 75. Nah, di sini untuk mencari nilai X bar dicari itu nilai X per N. Di sini nilai X sudah kita ketahui, yaitu kita masukkan nilai X-nya yaitu 730 per N. Itu banyaknya jumlah data ya, kita hitung jumlah datanya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, itu 5. X bar sama dengan 146 ya. Setelah mendapat nilai X bar itu tadi 146 ya, kita tulis di sini. Setelah mendapat nilai X bar, kemudian kita mencari nilai Y bar. Cara mencari nilai Y bar yaitu dengan rumus Y bar sama dengan X sigma Y per N. Y bar, di sini nilai Y itu ada 19 ya. Tulis 19 per jumlah datanya ada 5. Y bar sama dengan 19 per 5 sama dengan 3,8. Kemudian kita masukkan. Nah, setelah mendapatkan nilai Y bar, kemudian kita tuliskan di sini ya, di kolom ini 3,8. Nah, setelah itu kita mencari nilai X dikurang X bar. Nah, untuk mencari nilai X dikurang X bar itu yaitu berarti nilai X dikurang dengan nilai X bar. Nah, untuk yang pertama yaitu 50 dikurangi 146 sama dengan min 96. Selanjutnya 100 dikurangi 146 min 46 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari X dikurang X bar. Kemudian kita jumlahkan, yaitu hasilnya 0. Kemudian kita mencari nilai Y dikurang Y bar. Kemudian kita mencari nilai Y dikurang Y bar. Nilai Y dikurang nilai Y bar. 4 dikurang 3,8 sama dengan 0,2. Kemudian 3 dikurang 3,8, hasilnya adalah min 0,8. Nah, dan seterusnya. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, kemudian kita jumlahkan, yaitu hasilnya 0. Kemudian kita mencari nilai X dikurang X bar kuadrat. Berarti untuk mencari nilai X dikurang X kuadrat itu kita hanya dengan cara mengkuadratkan nilai 96. Berarti 96 dikali 96 sama dengan min 96 ya, maksudnya 9216. Kemudian selanjutnya min 46 dikali min 46. Jadi min ketemu min itu plus ya, hasilnya 2116 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari nilai X dikurang X bar kuadrat. Kita jumlahkan ya menjadi 20.920.
Kemudian kita mencari nilai Y dikurang Y bar kuadrat. Nah, di sini nilai Y dikurang Y bar itu dikuadratkan menjadi 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04. Kemudian selanjutnya 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,64 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari Y dikurang Y bar kuadrat. Kita jumlahkan ya menjadi 2,8. Kemudian kita mencari terakhir itu nilai X dikurang X bar dikali Y kurang Y bar sama dengan jadi nilai X dikurang X bar min 96 dikurangi 0,2 sama dengan min 19,2. Kemudian selanjutnya min 46 dikali dengan min 0,8 hasilnya 36,8. Nah, 36,8 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Hasilnya kita jumlahkan menjadi min 14. Setelah mencari data menggunakan tabel seperti ini, kemudian kita masukkan rumus regresi linier tadi ya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini A-nya belum diketahui ya, B juga belum diketahui. Kita cari A dulu. A rumusnya itu dengan cara A sama dengan Y bar dikurang B kali X bar. Y di sini Y-nya itu ada 3,8 ya. Kita tulis di sini sama dengan 3,8. Kemudian dikurang dengan B. B-nya belum diketahui. Kita akan cari B terlebih dahulu. Nah, di sampingnya kita cari B. B itu rumusnya sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, N di sini jumlah data tadi ada 5 ya. 5 dikali nilai XY di sini ada 2760 ya. Kita tulis 2760 dikurangi nilai X. Nilai X di sini ada 730. Kita tulis di sini 730 dikali nilai Y di situ ada 19. Kita tulis 19. Nah, kemudian per N-nya tadi 5 ya, dikali nilai X kuadrat
di sini sudah ada nilai 127.500. Kita tulis di sini ya, 127.500 dikurang sigma X kuadrat, berarti nilai X tadi 730 ya, dalam kurung 730 kuadrat. Selanjutnya B sama dengan 5 dikali 2760, hasilnya adalah 13.800 dikurang 730 dikali 19 sama dengan 13.870 per 5 dikali 127.500 sama dengan 637.500 dikurang akar dari 730 kuadrat sama dengan 532.900. Nah, kemudian selanjutnya B sama dengan 13.800 dikurang 13.870 sama dengan min 70 per 637.500 dikurang 532.900, hasilnya adalah 104.600. B sama dengan min 0,00692161. B sama dengan, kita bulatkan ya menjadi min 0,00067 karena di sini nilainya sudah melebihi di atas 5 ya. Kemudian kita lanjutkan mencari A, itu B. Nilai B tadi itu 0,00067 dikali dengan 146. Oke, selanjutnya A sama dengan 3,8 min, tadi ini ya berubah menjadi min 0,0067 dikali 146 karena di sini tadi ada min ya, jadi kita tulis di sini min juga. A sama dengan 3,8 min 0,067 kurang ya nolnya dikali 146, itu ada hasilnya adalah min 0,09782 kurung A sama dengan, karena min ketemu min jadi plus 3,8 ditambah min 0,09782 sama dengan 3,89782. Sini kita bulatkan menjadi 3,9. Kemudian kita lanjutkan ke rumus, yaitu Y sama dengan A plus B kali BX. Y sama dengan A nya tadi ada 3,9 ya, 3,9 ditambah B nya min 0,09782
0,0067 X. Y sama dengan 3,9 ditambah min 0,00067 kali 730 ya. Nilai X tadi 730. Jadi Y sama dengan 3,9 ditambah, jadi min 0,0067 dikali 730 sama dengan min 0,4891. Y sama dengan 3,9 ditambah min 0,481 sama dengan 4, hasilnya bukan 4 ya, kita coret dulu. Hasilnya 3,85109. Jadi model regresi linier adalah 3,9.